Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrella Enji Pramesti dari kelas 11 IPA 3 dari SMA Negeri 1 Banjaragung. Maju bersama, hebat semua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi HIV. Nah, penasaran kan? Langsung aja yuk, kita simak. Nah, sekarang kita bakal bahas nih. Pasti penasaran kan? Apa sih itu HIV? Dan apa sih itu AIDS? Dan apa bedanya HIV dan AIDS? Oke, kita bakal bahas HIV terlebih dahulu. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh. Sedangkan AIDS itu adalah kumpulan berbagai gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus dari HIV tadi. Dia sudah terinfeksi HIV. Jadi bisa dibilang HIV itu adalah virusnya dan AIDS itu adalah penyakitnya. Nah, orang yang menderita HIV atau AIDS ini disebut dengan ODA. Nah, pasti sekarang kalian bertanya-tanya dong, faktor resiko dan penyebab HIV itu apa aja sih? Oke. Faktor resiko terkena HIV atau AIDS itu yang pertama, tidak melakukan perlindungan ketika hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Yang kedua, tidak melakukan perlindungan ketika melakukan hubungan seksual dengan orang yang positif terkena HIV. Yang ketiga, memiliki penyakit menular seksual yang lain seperti herpes, gonore, dan lain-lain. Yang keempat, bergantian dalam memakai jarum suntik. Hati-hati tuh yang suka pakai tato. Yang kelima, mendapatkan transfusi darah dari infeksi HIV. Yang keenam, adalah ibu yang positif terinfeksi HIV. Nah, pasti kalian penasaran dong sekarang, penularan HIV itu bisa terjadi sebabnya apa aja ya? Yang pertama itu hubungan seks tanpa pengaman. Yang kedua itu penggunaan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga itu perawatan medis yang non-steril. Terus transfusi darah dan ibu yang positif HIV ke bayinya. Dan HIV tidak menular melalui kontak sosial seperti makan bersama, berenang, memakai kamar mandi yang sama, atau alat makan yang sama, berjabat tangan, bermain bersama, atau dengan cara komunikasi atau menggunakan alat komunikasi yang sama seperti HP. Apalagi dengan gigitan nyamuk itu tidak menular. Bersin dan batuk juga tidak menular. Oke, sekarang kita lanjut ke gejala HIV. Nah, gejala HIV ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, infeksi awal, infeksi berikutnya, dan infeksi akhir. Nah, infeksi awal mungkin tidak akan mengalami tanda atau gejala apapun, tetapi dalam beberapa minggu terdapat gejala seperti demam, sakit kepala, radang tenggorokan, pembekakan kelenjar limpa. Nah, yang selanjutnya itu adalah infeksi berikutnya. Tidak akan mengalami gejala apapun dalam 8-9 tahun ataupun lebih. Tapi seiring dengan virus yang ada dalam tubuh kita itu bakal menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, maka akan terjadi gejala seperti pembekakan limpa yang seiring waktu itu merupakan tanda awal infeksi dari HIV. Yang kedua itu ada diare, terus menghilangkan berat badan. Yang keempat itu demam dan batuk ataupun sesak nafas. Infeksi akhir dalam waktu sekitar 10 atau lebih. Nah, ini mulai terjadi tanda atau gejala yaitu berkeringat di saat malam hari, menggigil, demam lebih dari 38 derajat, batuk dan sesak nafas atau nafasnya pendek, diare kronis atau diare yang berkelanjutan, terus noda putih
pada lidah atau mulut, sakit kepala, dan pandangan kabur. Harus hati-hati pada saat sudah infeksi akhir. Sebaiknya segera berkonsultasi kepada dokter. Walaupun belum ada obatnya, tapi setidaknya kita bisa mengurangi gejala-gejalanya. Oke. Imunodefisiensi virus menyerang sistem kekebalan tubuh, menyebabkan AIDS. Kelompok virus retrovirus. HIV ini bisa berada pada cairan sperma, cairan vagina, darah dari ibu hamil kepada janinnya, ataupun hubungan seksual, entah itu homoseksual, heteroseksual, atau biseksual. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.